Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil dari sistem yang kami buat, yaitu Yom Farm Kit. Saya Fani Isca Sardila dengan NPM 024 dan rekan saya Mikra Jusultan dengan NPM 02 dan rekan saya Si Paramadani dengan NPM 057. Next. Nah, jadi di latar belakang ini dapat kita lihat bahwa pada zaman sekarang itu banyak generasi muda yang tidak tertarik pada sektor pertanian karena dianggap bahwa sektor pertanian itu kuno dan tidak sesuai dengan gaya hidup modern sekarang. Nah, padahal sektor pertanian ini sangat penting untuk berkelanjutan pangan kita nantinya. Nah, jadi upaya pelatihan yang ada masih dominan berbasis teori atau metode konvensional, sehingga tidak mampu memberikan pengalaman nyata yang menarik bagi kaum-kaum generasi muda saat ini. Nah, Yongfarkit ini hadir sebagai solusi inovasi berupa media pembelajaran praktis berbasis teknologi, menumbuhkan minat dan kesadaran generasi muda terhadap pentingnya pertanian modern saat ini. Next. Nah, di sini terdapat beberapa masalah dan solusi yang muncul dari masalah-masalah tersebut. Nah, yang mana di sini pertanian dianggap kuno dan tidak menarik bagi anak muda sekarang. Kemudian regenerasi petani kangkung terus menurun. Kemudian pelatihan masih dalam sistem teori dan membosankan. Kemudian tidak ada media praktis berbasis teknologi. Nah, jadi dari beberapa masalah ini muncullah solusi yang mana kami membuat sebuah kit praktis untuk alat edukasi modern, sekaligus untuk menanam suatu tumbuhan. Kemudian menyediakan pengalaman bertani dengan sensor otomatisasi. Kemudian menghadirkan pembelajaran praktis dan interaktif. Dan yang terakhir, mendorong keterlibatan anak muda demi berkelanjutan pangan kita nantinya. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai produk backlog kami. Jadi yang pertama, terdapat 10 produk backlog yang akan kami lakukan pada sistem ini. Yang pertama itu melakukan simpan riwayat data kelembapan harian. Yang kedua melakukan kontrol pompa manual melalui website. Yang ketiga yaitu website menampilkan data secara real time dari Firebase. Yang keempat yaitu mengirim data sensor soil moisture dan air level ke Firebase. Yang kelima yaitu mendesain UI yang menarik dan edukatif. Yang keenam yaitu menampilkan halaman tips dan panduan bercocok tanam. Yang ketujuh yaitu menyediakan tabel histori penyiraman dan notifikasi air habis. Yang ke-8 uji sistem menyeluruh dan debugging. Yang ke-9 yaitu dokumentasi dan panduan pengguna kit. Lalu yang ke-10 ada deployment website yang akan dihosting ke Firebase atau Netlify atau Vercel. Dari masing-masing produk backlog ini memiliki kesulitan dan tantangannya masing-masing. Jadi untuk beberapa produk backlog akan disesuaikan, akan dimasukkan ke sprint 1, 2, 3 maupun 4. Tetapi untuk pada sprint keempat lebih ke finalisasi yaitu uji sistem menyeluruh dan debugging, dokumentasi dan panduan penggunaan kit, lalu deployment website ke hosting. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Syifa Ramadhani. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sprint 1, di mana yang pertama itu ada membaca kelembapan tanah menggunakan soil moisture. Jadi, tahap ini bertujuan untuk menguji sensor kelembapan tanah em, agar bisa membaca tingkat kelembapan pada tanaman secara akurat dan mengirimkannya ke ESP32.
Kemudian yang kedua, pompa air menyala otomatis ketika kelembapan kurang dari 40%. Jadi di sini tuh ESP32 mengaktifkan pompa air melalui modul relay. Terus nanti secara otomatis ketika kelembapan tanahnya itu berada di bawah 40% itu penyiraman akan secara otomatis menyala. Kemudian yang ketiga, sensor ultrasonik mengukur tinggi air di drum. Pada tahap ini, sensor ultrasonik itu mengukur ketinggian air, di mana yang tersisa itu berapa di drum. Ini tuh penting untuk memastikan udah berapa banyak air yang ada di dalam drum sebelum pompanya diaktifkan. Kemudian yang terakhir itu kalibrasi dan pengujian awal alat. Jadi di tahap ini itu merupakan verifikasi akhir untuk komponen perangkat kerasnya seperti sensor kelembapan tanah, sensor ultrasonik, modul relay, sama ESP32. Jadi ini tuh diuji secara menyeluruh. Tujuannya itu untuk agar fungsionalitasnya itu bekerja secara andal sesuai dengan kebutuhan sistem. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Fani. Nah, untuk kesimpulannya di sini minat generasi muda terhadap bercocok tanam masih rendah karena adanya hambatan psikologis seperti rasa malas dan kotor. Kemudian Young Farm Kit ini berpotensi menjadi solusi praktis untuk meningkatkan minat siswa sekaligus mendukung keberlanjutan sektor pertanian di masa depan. Dan yang terakhir, penerapan teknologi seperti Young Farm Kit ini mampu menjembatani kesenjangan antara generasi muda dan dunia pertanian. Inovasi ini tidak hanya mempermudah proses belajar bercocok tanam, tetapi juga menjadi langkah nyata dalam mendorong regenerasi petani dan berkelanjutan sektor pertanian di masa depan. Oke, sekian dari kelompok kami. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.